Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan lewat program ini. Kita percaya bahwa ada berkat-berkat yang baru yang akan terus kita dapatkan lewat kebenaran firman Tuhan, dan juga puji-pujian yang akan menguatkan Bapak Ibu dan saya sehingga kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum kita juga istirahat Bapak Ibu, mari kita akan nikmati hadirat Tuhan. Juga kita akan diberkati firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu juga boleh mempersiapkan diri untuk kita boleh nikmati dan juga dilawat oleh kuasa Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena malam hari ini Tuhan pertemukan kami kembali di dalam kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada malam hari ini. Kami percaya kalau kami ada sampai malam hari ini, semua karena anugerah-Mu dan ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Karena itu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami akan datang menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, segenap kekuatan kita akan tinggikan Tuhan kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu
katakan di hadapan Tuhan, Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Oh, haleluya. Kami nikmati Tuhan hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Pujilah Engkau selama-lamanya. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Bapak kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Kami tahu Engkau adalah segalanya bagi kami. Engkau akan membuka jalan saat tiada jalan. Engkau akan membuka pintu saat semuanya tertutup. Engkau adalah pribadi yang mengasihi kami. Saat kami membutuhkan Engkau, kami tahu Engkau hadir. Dan ini hamba mau sampaikan pesan Tuhan kepada kami sekalian. Berbicaralah Engkau ya Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, selamat malam, senang boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Obat Tidur. Ini saya Pendeta Fabri Putra menyampaikan pesan Tuhan yang memiliki topik atau tema Yesus adalah terang hidup. Saat ini saya akan membaca firman Tuhan buat kita sekalian dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam lembah kekelaman, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa kalau memang direnungkan dan disimak baik-baik. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Yohanes menuliskan ini saudara adalah karena memang dia digerakkan oleh Roh Kudus supaya kita bisa mengikut Tuhan dan memiliki terang hidup itu sendiri. Nah, dalam ayat 12 ini dikatakan Yesus adalah terang hidup. Aku adalah terang hidup. Mengapa dikatakan Yesus adalah terang hidup? Kita tahu Yesus terang hidup saudaraku itu diprogramkan ke dunia ini adalah setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan di mana sejahtera atau dunia kegelapan ia sedang menguasai manusia setelah jatuh, yaitu Hawa dan Adam ke dalam dosa. Dan kehidupan manusia tidak ada yang menyenangkan hati Tuhan. Dan menurut Alkitab juga saudara selalu orang-orang melukai hati Tuhan. Kita melihat seperti zaman Henokh, hanya si Henokh yang dia hidup bergaul dengan Tuhan. Zaman Nuh demikian juga. Abraham juga demikian. Iya, Lot hampir gagal dan dia gagal menjadi garam terang dunia di Sodom dan Gomora. Dan bersyukur bahwa dia diselamatkan dari hukuman, yaitu api yang membakar Sodom dan Gomora.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau manusia selalu hidup dalam kegelapan, maka hati Tuhan sangat sedih. Itulah sebabnya saudara, Yesus diprogram untuk datang ke dunia menurut kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, dan itu juga dinyatakan dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 4 bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Dia adalah terang manusia, dan diulang kembali di dalam ayat 12 pasal 8. Nah, kalau kita melihat kenapa Yesus mengatakan ini? Nah, sebelumnya dalam pasal ini, di mana orang Farisi menangkap perempuan pencina yang bermaksud untuk menjebak Yesus. Nah, yang mau saya sampaikan buat saudara adalah dalam pasal 8 ini, kehidupan orang berzina itu adalah digambarkan kehidupan kegelapan yang disebut dikuasai kegelapan. Demikian juga sebenarnya orang Farisi itu, kalaupun mereka adalah mengerti Taurat itu, sesungguhnya mereka kalau Yesus katakan adalah bagaikan kuburan yang dilebur putih, tapi di dalamnya tulang belulang. Sama halnya itu dengan hidup dalam gelap. Nah, dikatakan di sini dalam ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maka kebenaran firman Tuhan yang akan kita kutip malam hari ini adalah betapa pentingnya kita harus mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus. Jadi nats ini mengajak kita saudara, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya mari saya sampaikan, mari kita semua sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Carilah Tuhan selagi hidup. Carilah Tuhan selagi ada waktu, maka kita akan hidup. Nah, kalau saya dan saudara mengikut Tuhan Yesus, dikatakan kita berjalan dalam terang dan tidak berjalan dalam kegelapan. Nah, bagaimana gambaran kehidupan dalam berjalan dalam gelap? Ya, namanya berjalan dalam gelap itu kan terantuk kaki, bisa masuk lumpur, bisa masuk lubang, dan juga tidak tahu arahnya kemana, dan bingung kiri kanan, gelap, depan gelap, di belakang gelap. Namanya berjalan dalam kegelapan. Tidak ada koridor yang akan diikuti saudara-saudara, atau garis yang akan diikuti. Namun Yesus berkata dalam nats ini, kalau saya dan saudara mengikut dia, tidak akan berjalan kita dalam kegelapan itu, dan melainkan dikatakan apa? Kita memiliki terang hidup. Nah, berbicara tentang terang. Terang itu adalah sebuah cahaya, dan cahaya itu saudara, kalau sudah nampak ada cahaya, maka semuanya akan jelas. Nah, apa ini maksud dengan terang hidup? Kalau saya merenungkan bicara tentang terang adalah, kalau saya dan saudara mengikuti Yesus keseharian kita, maka kita akan berjalan dalam terang itu. Artinya kita tidak ada saling mengikut. Dan kalau kita berjalan jelas ke depan, ke kiri, ke kanan, jelas kita tahu siapa musuh kita, yaitu iblis. Itu adalah musuh. Jelas apa yang akan kita kerjakan. Dan kalau kita berjalan dalam terang, adalah mempercepat langkah kita untuk bisa kita mencapai visi. Nah, kalau saya dan saudara berjalan dalam terang, keluarga dalam terang, maka tidak ada saling curiga dalam hidup suami istri. Demikian juga saudara dan bersaudara, bahkan juga di perusahaan atau di mana kita bekerja. Nah, kalau kita hidup dalam terang, maka saudara-saudara sekalian akan ada ketentraman dan kedamaian. Karena memang Yesus yang memberikan Roh Kudus kepada kita supaya bisa kita melakukannya dan tidak ada saling mengikut. Dan terang hidup yang sesungguhnya yang disebut juga itu adalah ke depan akan juga kita dapatkan, yaitu kekekalan gelap. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk semua kita hidup sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Kita tahu dia segera datang untuk menjemput para gerejanya atau mempelainya. Maka betapa pentingnya kita mengikut dia dengan serius. Kalau kita mengikut dia dengan serius, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu.
Kenapa saya sebut kebahagiaan? Karena kalau kita hidup dalam terang, kita tahu jelas apa yang kita perbuat kepada istri kita tahu apa yang kita lakukan kepada anak kita tahu apa yang kita lakukan kepada mertua kita, orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita. Itu yang disebut dalam terang. Artinya tahu jelas. Namanya terang adalah jelas. Jadi dia memahami apa yang dilakukan dalam keseharian. Nah, ketika gereja memiliki kehidupan terang, maka saya percaya setan tidak akan mampu dia lagi mendakwa ke surga sebagaimana dia mendakwa oleh Ayub. Tetapi ketika anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi dia gaya hidupnya seperti dalam kegelapan, maka disitulah setan naik ke surga dan mendakwa dan mengejek Tuhan. Nah, oleh karena itu kepada kita sekalian, saya mengajak kita untuk kita selalu mengikut Tuhan dengan serius, beribadah dengan rutin sebagaimana yang dibiasakan oleh orang Kristiani, berdoa di pagi hari, membaca Alkitab, dan berusaha juga berbuat baik atau melakukan yang terbaik sebagaimana gaya hidup orang terang. Dan saya percaya kedamaian dan kebahagiaan hidup itu akan kita dapatkan. Nah, dia katakan dia adalah terang hidup. Barang siapa yang berjalan, barang siapa mengikut dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya tidak ada yang terantuk bahwa sebagaimana saya katakan tadi dengan jelas. Dan melainkan ia memiliki terang hidup. Ya. Jadi jelas kehidupannya. Dan kemudian suatu hal yang terakhir saya berikan buat kita adalah dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, bahwa Yesus datang ke dunia ini adalah memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Artinya dia memberikan kehidupan di mana kita membutuhkan untuk hidup, yaitu sandang, pangan, dan lain-lain. Bahkan juga terutama yaitu kehidupan kekal. Karena Yesus telah mati di Bukit Golgota untuk menebus saya dan saudara-saudara sekalian. Maka kalau Bapak Ibu selama ini telah bergereja dan mengaku Yesus adalah Tuhan, suatu hal yang perlu saya yakinkan buat kita semua, supaya kita betul-betul memiliki iman bahwa Yesus telah mati buat saya dan saudara, dan dia di surga sedang menyediakan tempat bagi kita semua. Bukankah memang pekerjaan setan adalah menuduh dan mendakwa? Ketika saya dan saudara berdosa, lalu dia katakan, nah itu, kalau kau berdosa, mana kau masuk surga? Kalau kau berdosa, mana kau masuk surga? Tinggalkan itu Yesusmu itu, tinggalkan, tak ada itu, bohong itu. Tapi saya mau katakan, kalau saya dan saudara jatuh dalam dosa, ini waktunya kita bangkit. Dan kita tahu bahwa Yesus telah mati di Bukit Golgota dan mau mengampuni saya dan saudara, mau menerima kita dengan apa adanya, saudara. Yesus datang ke dunia adalah untuk kepada orang berdosa, kepada orang sakit, bukan kepada orang sehat. Maka oleh karena itu, di akhir khotbah ini, saya mau menekankan kepada kita dan memperjelas, menyampaikan bahwa semerah apapun dosamu, sehitam apapun dosamu, dia akan menyucikan dengan kuasa darahnya. Maka jangan sampai kita dituding oleh setan. Berbicara tentang hidup, saya mau katakan bahwa kebutuhan kita juga dalam hidup selama dalam dunia ini, Tuhan akan menolong kita. Kalaupun memang harus ada lembah-lembah kekelaman. Mengapa Allah mengizinkan lembah-lembah kekelaman? Ada banyak hal pengertian Tuhan itu memberikannya. Ada hal artinya kenapa Tuhan berikan ini. Yang pertama, bahwa supaya saya selalu membutuhkan Tuhan. Biasanya orang kalau tidak ada masalah, bisa dia lupa diri dan tidak datang kepada Tuhan. Maka lembah-lembah kekelaman adalah juga itu sering membuat orang untuk dekat kepada Tuhan. Lembah-lembah kekelaman terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, adalah juga kadang menguji keimanan kita sejauh mana kita mencintai Tuhan. Lembah-lembah kekelaman terjadi, saudaraku, adalah juga yaitu untuk meningkatkan kualitas iman kita. Apakah kita masih tak mengiring dia atau mengikut dia? Bukankah Daud dikatakan dalam Mazmur 23
Aku adalah bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke padang rumput yang hijau, menuntun aku kepada air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Dia menggambarkan memang bahwa kalaupun dia mengakui Tuhan Allah Jehovah itu menyediakan segalanya bagi dia, tetapi Tuhan sengaja mengizinkan lembah kekelaman dalam perjalanan hidupnya supaya dia tahu bahwa ada pribadi yang mengontrol dunia ini dan termasuk mengontrol hidupnya. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin juga saat ini saudara punya masalah yang serius, tetapi ini saatnya saudara bangkit, saudara berteriak kepada Tuhan supaya Tuhan menolongmu, dan Dia adalah terang hidup. Karena Dia terang hidup, saudara punya masalah itu adalah bicara tentang gejolak hidup atau badai hidup. Dia akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara-saudara sekalian. Suatu hal saya memberikan motivasi buat saudara bahwa 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apabila kamu dicobai, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya Tuhan tidak memberikan masalah atau persoalan hidup buat saya dan saudara kalau kita nggak dapat menanggungnya. Karena sesungguhnya beban itu diberikan atau persoalan itu adalah untuk menakar iman kita, untuk juga membuat kita terikat dengan Dia, supaya kita berteriak, berseru kepada Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Maka oleh karena itu saat ini saya mau katakan, berserulah kita kepada terang hidup itu. Yang namanya terang, semuanya itu adalah jelas. Kehidupan ini jelas, visi jelas, keluarga jelas, mimpi jelas, semuanya jelas, anak-anak akan jelas. Iya. Baik, puji Tuhan. Saya merindukan kita semua untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum saya berdoa, tidak masalah ya. Saya berharap kita tetap juga masih dalam program ini. Shalom, selamat malam buat Risma Nur. Terima kasih atas kebersamaannya dengan kami. Demikian juga Kiki Bunda Edu, terima kasih atas kebersamaannya. Dan juga Sarna Pinem dari Singapura, terima kasih Bu atas kebersamaannya. Gimana penyakit anaknya, sudah sembuh ya batuknya? Kami percaya sudah sembuh ya. Kemudian juga Tika Dede, kami berterima kasih kepada Tika Dede yang mengikuti program ini. Saya percaya semua masalah keluarga akan diselesaikan. Dan demikian juga ke Herlina Burmanurung, terima kasih atas kebersamaannya Bu. Demikian juga Mardaud Sidabogil ya, terima kasih Pak sudah mengikuti program ini. Demikian juga Repelita Dongoran ya, yang sudah mengikuti program ini, terima kasih sudah mengikutinya. Demikian juga ini Repelita Dongoran kemarin dari mana ya? Dari Dumai ya? Dongoran ya? Iya. Dari Dumai, terima kasih. Demikian juga Ruth Marissa Siahan, terima kasih. Mami Angga Tobing ya, terima kasih Bu. Sidoli Pergojek dari Tanah Simalungun, kami juga sudah rindu bertemu dengan Bapak. Terima kasih anak muda, kapan menikah? Dan juga Ibu Teti Manurung, terima kasih Bu sudah mengikuti. Demikian Prita dan Reli Pudan, para husib dari Pangaribuan, sekarang sedang di Pangaribuan, baru selesai pesta mungkin. Terima kasih Ibu ya. Yanti Marison, atau besok pestanya ya? Oh ya, Yanti Marison, terima kasih Bu. Dan Elida Stinjak, anak gadis yang cantik, terima kasih ya. Dan ini saya akan berdoa secara langsung kepada nama-nama yang sudah kami catat di sini. Ya, puji Tuhan. Bapak kami berdoa saat ini buat Risma Nur, kiranya Tuhan Allah menolong dan memberkati usaha pekerjaannya dan keluarganya. Kiki Sarma Pinem juga kami serahkan Kiki ke dalam tangan Tuhan dan keluarganya. Berkati Sarna Pinem juga, terima kasih karena Tuhan telah menyembuhkan anaknya. Dan juga kami serahkan keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Tika Dede juga kami perterokan ke dalam tangan Tuhan. Semua persoalan keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga Herlina Burmanurung, Engkau menolong, biarlah mereka semakin takut akan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Merdau sudah bugil Tuhan, Engkau memberkati. Demikian Ibu Repelita Dongoran, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menolong.
Biarlah pengenalan mereka akan Tuhan semakin luar biasa. Ruth Marissa Sian Engkau berkati, Mama Angga Dion Engkau berkati, Sidoli Pargoja juga dari tanah Simalungun Engkau berkati. Teti Manur juga Engkau berkati Bapak, apapun persoalan hidup mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya. Juga Prita Engkau berkati, Relipu dan Perahu Sedang di Pangaribuan Engkau menolong. Kau campur tangan keluarga mereka dan pesta mereka besok Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yanti Marison juga kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak karena ibu ini selalu rajin mengikuti program ini. Elidia Stinja kami pertaruhkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kau tolong, kau campur tangan, kau berkati Bapak. Semua mereka apapun masalah problem kehidupannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkara ajaib akan Tuhan lakukan bagi mereka. Dan saya berdoa buat orang-orang yang menonton mungkin di grup lain, bahkan juga kapan saja ini ditonton, apapun masalah mereka kiranya Tuhan Allah menolong dan memberkati mereka. Suatu hal ya Bapak, kami tahu bahwa Engkau adalah terang hidup, Engkau akan membawa kami selalu hidup dalam kebenaran. Dan terima kasih Bapak Surgawi karena Engkau telah mati di bukit Golgota adalah untuk menebus dosa kami semua. Terpujilah Engkau Bapak Surgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kami juga masih menghimbau supaya Bapak Ibu Saudara menghimbau dan memohon untuk kiranya membagikan video kami ini di beranda FB-nya dan di grup medsos lainnya, di IG, di cerita. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, maka sahabatmu dan juga keluarga Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan ketika menontonnya, sebagaimana Bapak Ibu diberkati malam hari ini. Dan saya juga mengajak kita untuk boleh kembali pada besok malam di jam yang sama pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan kembali tayang dalam program Obat Tidur yang dilayani oleh saya sendiri, akan melayani kita menyampaikan firman Tuhan. Dan juga dari GBI Rawinda kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas kebersamaannya. Oleh karena itu juga kami mohon bahwa Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kami percaya Bapak Ibu telah disegarkan jiwanya dan hatinya, dan kedamaian daripada Tuhan sudah ada dalam hati kita, dan tentu akan bisa tidur dengan nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Di akhir kata kami katakan salam dari Gereja GBI Indah. Salam sayonara, sampai berjumpa lagi. Salam sukses dan salam sehat. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.